Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Nur Fatihah dari kelas A21 NIM 228113113. Mengenai tugas pertemuan yang kelima mata kuliah Cirebon Studies tentang Cirebon era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Dosen pengampu kami Bapak Heru Prayogo, Magister Pendidikan. Kali ini pembahasannya adalah yang pertama tentang masa pemerintahan penerus Syekh Syarif Hidayatullah, yang kemudian peran penerus Syekh Syarif Hidayatullah dalam membangun kota Cirebon. Yang ketiga pembahasan tentang peninggalan penerus Syekh Syarif Hidayatullah, dan selanjutnya pengaruh dari penerus Syekh Syarif Hidayatullah dalam berkarya seni dan budaya. Mengenai masa pemerintahan penerus Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Syarif Hidayatullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama di Cirebon. Beliau adalah pendiri Kerajaan Banten pada tahun 1526 Hijriah. Beliau juga seorang ulama yang sangat dihormati pada zaman tersebut. Pada masa pemerintahan penerusnya diwarnai dengan berbagai konflik atau pergolakan. Pada masa pemerintahan penerus beliau, Kerajaan Banten mengalami masa-masa sulit. Salah satunya adalah salah satu penerus Syekh Syarif Hidayatullah adalah Pangeran Ratu. Ia memerintah pada tahun 1570 sampai 1580 dan dikenal sebagai penguasa yang bijaksana. Namun mengalami beberapa serangan dari bangsa Portugis. Setelah Pangeran Ratu dipimpin oleh beberapa raja, kemudian pada tahun 1813 Kerajaan Banten menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Pada masa itu Kerajaan Banten mengalami konflik dan pergolakan yang sangat dahsyat. Selanjutnya masa pemerintahan penerus Syekh Syarif Hidayatullah, ada beberapa penerus dari beliau yang terkenal. Di antaranya yang pertama Pangeran Ratu, Ratu Bagus, Pangeran Muhammad, Sunan Kudus, Pangeran Cakrabuana, Pangeran Jayakarta, dan Pangeran Sepuh. Mengenai peran penerus Syekh Syarif Hidayatullah dalam membangun kota Cirebon, yang pertama tadi Pangeran Ratu dikenal sebagai penguasa yang bijaksana. Namun pada masa pemerintahannya Kerajaan Banten mengalami gejolak dari serangan dari bangsa Portugis. Yang kedua, Ratu Bagus. Beliau memerintah pada abad ke-17, dikenal sebagai penguasa yang mampu mempertahankan kekuasaan dari serangan Belanda. Kemudian yang ketiga Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad memerintah selama 31 tahun dan merupakan penerus Syekh Syarif Hidayatullah yang sangat berhasil, atau dari yang lain itu dianggap paling berhasil. Selanjutnya dari Sunan Kudus. Beliau adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah sendiri, yang juga termasuk ulama yang sangat disegani di Cirebon. Selanjutnya yang kelima Pangeran Cakrabuana. Beliau adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah yang memainkan peran penting dalam mempertahankan keberadaan Islam di Cirebon dari serangan Belanda. Terus yang keenam Pangeran Jayakarta, merupakan Pangeran Cakrabuana yang juga pejuang yang tangguh di Cirebon menghadapi serangan Belanda dan memperluas wilayahnya di sana. Terus yang ketujuh Pangeran Sepuh, merupakan putra dari Pangeran Jayakarta. Beliau juga mempertahankan keberadaan Islam dari serangan Belanda serta memperkuat hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa. Mengenai peninggalan penerus Syekh Syarif Hidayatullah, yang pertama bisa kita lihat dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang kedua kitab-kitab kuning yang ditulis oleh Syekh Syarif Hidayatullah sendiri, kitab Sabilal Muhtadin, kitab Kifayatul Atqiyah. Kemudian peninggalan yang ketiga tentang tradisi budaya dan adat istiadat Islam
yang masih dilestarikan di kota Cirebon hingga saat ini. Seperti kayak pengajian. Selanjutnya pengaruh dari penerus Syekh Syarif Hidayatullah dalam berkarya seni dan budaya. Yang pertama adalah menciptakan karya seni lebih modern dan kreatif dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional di Cirebon, seperti Tari Sanggar Seni Cipta Warna. Kemudian kedua, mengadakan berbagai kegiatan dan acara seni serta budaya secara rutin untuk memperkenalkan seni dan budaya kota Cirebon kepada masyarakat, seperti pertunjukan wayang kulit, tari tradisional, dan musik tradisional. Yang ketiga, melibatkan generasi muda dalam melestarikan seni serta budaya di Cirebon. Penerus Syekh Syarif Hidayatullah telah membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung dalam kelompok seni tradisional dan mengikuti berbagai pelatihan serta kursus. Jadi kegiatan generasi muda ini dapat bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya di kota Cirebon hingga sampai sekarang. Berikut foto atau gambar dari peninggalan-peninggalan penerus Syekh Syarif Hidayatullah, mulai dari Masjid Agung, Keraton Kasepuhan Cirebon, ada padepokan, ada kegiatan rutinan, tari, wayang kulit, gamelan, seperti yang kita lihat di layar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.